Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum sensor proximity IR dengan saya Erin Siti Fauziah dan 3 rekan saya Nurul Sada, Rahmanda Putra Kolbi, dan Muhammad Rifa Miftahul Muafiq. Untuk bagian yang pertama yaitu penjelasan alur rangkaian sensor proximity IR dari tegangan hingga output. Rangkaian ini diawali dengan sebuah sumber tegangan VCC yang menjadi catu daya bagi seluruh sistem. Tegangan ini pertama-tama menggerakkan IR LED melalui sebuah resistor pembatas arus. Sinar infrared yang dipancarkan kemudian akan ditangkap oleh sebuah fotodioda. Fotodioda ini bekerja bersama dengan sebuah resistor untuk mengubah sinyal cahaya yang terdeteksi menjadi sebuah tegangan. Tegangan yang dihasilkan sangat lemah sehingga nilainya diatur oleh sebuah potensiometer yang bertindak sebagai pembagi tegangan untuk mengatur sensitivitas atau trigger point. Sinyal yang telah diatur kemudian dimasukkan ke input IC LM358 yang berfungsi sebagai komparator. Ketika sinyal input melebihi tegangan dari referensi, keluaran op-amp akan berubah keadaan. Keluaran dari IC LM358 ini kemudian menggerakkan dua output secara paralel. Pertama, melalui resistor pembatas arus di R3 untuk menyalakan LED merah sebagai indikator visual, dan kedua, mengaktifkan sebuah buzzer yang berfungsi sebagai pemberi sinyal audio. Dengan demikian, rangkaian ini beroperasi sebagai sebuah sensor pendeteksi jarak atau penghalang berbasis infrared yang memberikan notifikasi melalui lampu dan bunyi ketika suatu objek terdeteksi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari rangkaian sensor proximity yang digunakan. Yang pertama itu adalah ICNE 555. Nah, fungsi dari ICNE 55 adalah sebagai osilator atau pembangkit pulsa. Dalam sensor proximity, IC ini menghasilkan sinyal frekuensi tertentu untuk mengaktifkan LED pemancar inframerah. Nah, prinsip kerjanya adalah untuk mengatur kapan LED ini memancarkan cahaya dan membantu mendeteksi pantulan cahaya dari objek. Lalu yang kedua ada kapasitor. Kapasitor digunakan untuk menyaring, filter, dan menstabilkan tegangan pada rangkaian agar tidak ada noise atau gangguan sinyal. Nah, yang cara kerjanya adalah kapasitor menentukan frekuensi osilasi beserta resistor untuk menentukan waktu kerja timing pada mode astable atau monostable ICNE 55. Nah, lalu yang ketiga ada fotodiode. Nah, fotodiode adalah berfungsi untuk sensor penerima cahaya inframerah. Saat LED memancarkan cahaya dan dipantulkan oleh objek ke fotodiode, maka fotodiode akan mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Nah, kinerjanya semakin kuat pantulan cahaya yang diterima, semakin besar arus yang mengalir menandakan adanya objek di dekat sensor. Lalu ada fotoresistor. Fungsi fotoresistor juga berfungsi sebagai sensor cahaya, namun berbeda dari fotodiode karena mengubah resistansi sesuai intensitas cahayanya. Dalam sensor proximity tertentu, LDR digunakan untuk mendeteksi pantulan cahaya dari LED IR dengan perubahan resistansinya. Nah, semakin terang cahaya yang diterima, resistansinya turun, arus naik menandakan objek dekat. Nah, lalu ada LED IR atau infrared. Fungsinya adalah bertindak sebagai pemancar sinyal cahaya inframerah yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ketika cahaya IR dipantulkan kembali oleh benda, nah pantulan itu diterima oleh fotodiode atau LDR. Nah, LED IR jadi sebagai pengirim dari sensor proximity. Nah, lalu ada lampu LED atau indikatornya, yaitu berfungsi untuk indikator keluaran atau output. Saat sensor mendeteksi objek, sinyal dari IC NE55 atau komparator akan menyalakan LED sebagai tanda bahwa objek terdeteksi. Nah, contohnya itu ketika misal objek mendekat, fotodiode aktif, IC memberi sinyal dan LED-nya menyala. Lalu ada resistor. Nah, resistor berfungsi untuk membatasi arus ke LED
agar tidak rusak, menentukan waktu osilasi bersama kapasitor pada NE55, lalu menyusun pembagi tegangan untuk memberi sinyal input yang sesuai ke IC. Nah, jadi intinya tuh resistor tuh menjaga kestabilan arus dan tegangan dalam seluruh rangkaian sensor. Nah, yang terakhir adalah buzzer. Buzzer berfungsi sebagai indikator suara ketika sensor proximity mendeteksi adanya objek di depan sensor. Nah, cara kerjanya juga ketika misal fotodiode atau LDR mendeteksi pantulan cahaya inframerah, nah sinyal tersebut diolah oleh ANSI-NE55 atau komparator. Nah, outputnya kemudian mengaktifkan buzzer sehingga mengeluarkan bunyi kayak tit atau kayak gimana. Nah, langsung ke perannya. Jadi buzzer itu sebagai penanda atau penanda suara. Nah, buzzer sering bekerja bersamaan dengan lampu LED atau indikator untuk memperjelas deteksi. Jadi LED menyala, buzzer pun bakalan berbunyi gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan kenapa di dalam rangkaian sensor proximity yang awalnya menggunakan kapasitor harus diubah menjadi resistor. Karena di dalam rangkaian sensor proximity ini LED inframerah akan memancarkan cahaya, lalu fotodiode akan menangkap pantulannya jika ada benda di depannya. Nah, fotodiode ini tidak langsung menghasilkan tegangan, tapi hanya arus kecil. Supaya bisa diproses oleh IC LM358, arus ini harus diubah terlebih dahulu menjadi tegangan. Nah, ketika yang dipasang di dalam rangkaian itu kapasitor, maka arus dari fotodiode ini hanya tersimpan sebentar lalu dilepaskan kembali. Akibatnya tegangannya tidak stabil sehingga IC tidak bisa mengenali sinyal dan rangkaian tidak akan aktif. Nah, sedangkan ketika yang dipasang di rangkaian itu resistor, maka arus kecil dari fotodiode ini akan langsung diubah menjadi tegangan. Nah, tegangan inilah yang kemudian akan dibandingkan oleh IC LM358 dengan tegangan referensi dari potensio. Jika nilainya lebih besar, maka LED dan buzzer akan aktif. Nah, kenapa? Nah, jadi kenapa kapasitor ini harus diubah menjadi resistor? Karena resistor bisa langsung mengubah arus kecil dari fotodiode menjadi tegangan yang bisa dibaca oleh IC LM358. Sedangkan kapasitor tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia lebih cocok dipasang bersama resistor untuk membantu menstabilkan sinyal. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian inovasi untuk rangkaian sensor proximity. Untuk inovasinya, rangkaian sensor proximity IR bisa dikembangkan dengan menambahkan microcontroller seperti Arduino agar hasil deteksinya bisa lebih akurat dan bisa ditampilkan secara digital. Lalu, potentiometer manual dapat diganti dengan digital potentiometer supaya sensitivitasnya bisa menyesuaikan otomatis. Rangkaian ini juga bisa dikombinasikan dengan modul Wi-Fi atau Bluetooth agar bisa dipantau lewat perangkat lain. Selain itu, penggunaan beberapa sensor IR atau gabungan dengan sensor ultrasonik bisa membuat sistem lebih stabil dan luas jangkauannya. Dengan pengembangan seperti ini, sensor proximity IR bisa digunakan untuk sistem parkir, robotika, dan keamanan rumah. Jadi dengan inovasi-inovasi ini, rangkaian sensor proximity inframerah tidak hanya bisa mendeteksi keberadaan objek tapi juga dapat dikembangkan menjadi sistem otomatis yang lebih cerdas, efisien, dan integrasi dengan teknologi modern.